Selamat siang Ibu Betty. Selamat siang, Bu Dina. Apa kabar? Baik, Bu. Baik Ibu. Ibu mengajak kita bertemu dan berbicara hari ini. Apakah Ibu memiliki masalah? Iya, Bu, saya memiliki masalah dalam pengelolaan kelas gitu. Akhir-akhir ini minat siswa untuk belajar itu kurang gitu. Jadi tujuan Ibu mengadakan percakapan ini tujuannya ingin memperbaiki cara pembelajaran Ibu, begitu Ibu? Iya. Tujuan saya seperti ini, Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu. Selama ini dalam mengelola kelas, Ibu menilai Ibu sudah masuk pada level berapa, Bu? Kalau saya menilai, ya saya masih di level 6 lah, Bu. Ibu setelah pembicaraan dengan ini ingin level berapa? Nah, setelah pembicaraan kita ini, maunya di level 8 lah, Bu. Seperti itu. Apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa mencapai level 8 nantinya? Saya mau melakukan dalam strategi pembelajaran tersebut, ingin melihat aspek dari kesiapan belajar siswa tersebut, Bu. Dan juga strategi-strategi dalam diferensiasi pembelajaran tersebut. Baik Ibu, setelah melakukan perencanaan-perencanaan Ibu itu, siapa kira-kira yang akan Ibu libatkan? Yang akan saya libatkan yang pertama kepala sekolah, operator, rekan guru, dan juga siswa. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana itu, Bu? Rencananya ya dalam 1 minggu ini lah, Bu. Karena tidak bisa sembarangan gitu, kita harus bisa melihat dulu kesiapan siswa itu, baru kita lihat juga minatnya serta bagaimana profil pelajar, profil daripada siswa tersebut. Jadi tidak bisa dalam waktu misalnya 3 hari gitu, nggak bisa. Baik Ibu, saya tunggu rencana Ibu itu sesuai jadwal yang telah Ibu tetapkan tadi. Baik Ibu, kesimpulan apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini, Bu? Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini bahwa yang tadinya saya punya masalah, dengan pembicaraan ini saya sudah punya solusi gitu, Bu. Jalan keluar dengan bantuan dari Ibu. Jadi nanti dengan pembicaraan kita ini saya harap saya bisa mencapai tujuan yang saya harapkan, yaitu dengan bisa pengelolaan kelas. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Nah, perasaan saya sekarang ini sudah sedikit lega, Bu, karena saya sudah menemukan cara dan akan saya terapkan untuk langkah selanjutnya seperti itu. Baik Ibu, saya tunggu percakapan kita berikutnya, Bu. Setelah Ibu melakukan rencana-rencana Ibu itu dibantu dengan teman sejawat Ibu. Selamat siang Ibu Betty. Selamat siang, Bu. Masker lagi Bu, ya. Terus Ibu ditanya sebelum. Mas Ibu terima kasih. Ibu masih ditanya. Oh iya, lupa saya. Aduh. Betul. Ditanya observasi. Iya Bu, betul. Iya, tadi saya sudah mendengar Ibu Dina ya hasil percakapan tadi dengan Ibu Betty. Jadi saya ingin mau menanyakan Bu Dina, kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi ini, Bu? Baik Ibu, saya tadi telah melakukan kehadiran penuh kepada Koci dan saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai seperti itu, Bu? Apakah sudah? Iya Bu, yang membuat penilaian saya seperti itu Bu, karena tadi saya sudah membuat pertanyaan berbobot sehingga potensi-potensi seorang coach itu tadi sudah muncul Bu. Setelah itu saya sudah menghadirkan penuh Bu, saya sudah fokus kepada seorang coachnya tadi Bu. Iya. Saya tadi sudah mengamati hasil pembicaraan Ibu tadi dengan Bu Betty.
Ya, tadi sudah cukup bagus karena saya lihat tadi sudah ada alurnya, alur ceritanya ya. Lalu kira-kira Bu, hal-hal apa yang masih Ibu harus kembangkan? Misalnya tadi Bu dari hasil pengamatan saya tadi. Hal yang masih saya kembangkan Bu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Saya ingin lebih mahir lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena pertanyaan yang berbobot itulah yang akan bisa memunculkan potensi-potensi seorang coach, sehingga coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya Bu. Dari diskusi tadi Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu gitu? Saya ingin meminta bantuan teman-teman sejawat Bu. Saya juga nanti akan melihat-lihat menggunakan Google Bu, bagaimana cara menjadi seorang coach yang lebih baik lagi Bu. Boleh saya menyampaikan catatan hasil observasi saya Bu? Silakan Ibu. Iya. Tadi saya lihat tadi sudah percakapannya sudah berjalan dengan lancar, dan saya lihat tadi sudah sesuai dengan alur kita Bu, dan juga sudah menggali dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah mulai menunjukkan apa ya Bu ya, yang memuaskan. Kira-kira Ibu apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil kunci tadi Bu? Yang saya ingin kembangkan ya itu tadi Bu, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Jadi Bu, sini sebelumnya kira-kira kompetensi apa lagi Bu, yang misalnya siapa kira-kira yang lebih membantu Ibu dalam hal ini? Saya ingin membantu saya dalam hal ini Bu, teman sejawat dan kepala sekolah lah Bu, karena itu yang terdekat kepada saya saat di sekolah Bu. Oke Bu Dina, ada kompetensi lain yang supaya Ibu lebih mengembangkan apa ya Bu, potensi misalnya pertanyaan dari hasil pertanyaan Ibu, jadi potensi yang dimiliki oleh Kuci bisa dikembangkan lagi lebih bagus lagi. Iya Bu, saya ingin berlatih lagi mengenai mendengar aktif Bu. Saya ingin mendengar aktif sehingga saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Ketika saya nggak dengar keluhan seorang coach, saya nggak akan bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot nantinya Bu. Oke Bu Dina, saya rasa itu sudah cukup Ibu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu. Selamat siang. Ayo Bu, rocker yang ke berapa nih? Ketiga lah. Ini ketiga. Aduh, yang ketiga. Satu lagi. Apa Bu? Satu lagi. Satu lagi. Nyangkut. Ayo Bu. Saya sebagai Sekali lagi Ibu ini sebagai supervisor, saya sebagai coach ya. Oh iya, Ibu coach. Saya coach ya. Coach ya Bu, coach saya. Iya. Saya Berarti curhat. kita dulu. saya ditanyainnya. Iya kan? Kita dulu. Kan? Ibu yang bertanya ya. Iya. Sekarang kita dulu Bu. Mana tadi? Berarti Ibu di luar lah ya. Oh iya, iya betul. Oke. Selamat siang Bu Mun. Selamat siang Bu Betty. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Betty. Iya. Ibu kan mau melakukan observasi dengan melakukan course dengan coach ya, Bu ya. Nah, sebelumnya itu ada dulu kita ya, ada penilaian dari rubrik menurut kompetensi dari coach. Nah, yang pertama nanti yaitu mengenai paradigma yang harus kita ingat nanti ya. Paradigma pada yang pertama harus fokus pada coaching, baru bersikap terbuka dan ingin tahu, dan juga memiliki kesadaran diri yang kuat. Itu paradigmanya. Nah, kemudian juga nanti sewaktu melakukan di situ harus ada prinsip coachnya, prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian juga harus memiliki kompetensi ya Bu ya. Nah, sekarang ada yang mau saya tanyakan dulu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu sampaikan nantinya? Kompetensi yang ingin saya sampaikan nantinya di situ
ini apa? Pertanyaan berbobot, hadiran penuh, pertanyaan berbobot, sama mendengarkan Itu dari ibu tadi kompetensi ya. kompetensi tiga itu bu, ibu nilai biar tahu. Sewaktu nanti mau ibu melakukan coaching, maka harus ada kompetensi yang ibu kembangkan. Coba kompetensi apa saja yang mau ibu kembangkan Iya, nanti? di situ saya akan hadir sepenuhnya, ya Bu. Dan sebagai seorang coach, saya di sini akan aktif mendengarkan coach saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya libatkan di sini. Iya. Nah, dari yang ketiga itu, yang mana yang mau ibu kembangkan secara spesifiknya? Yang secara spesifiknya pasti akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Bu. Dan mendengarkan secara aktif. Iya. Nah, kemudian indikator apa yang mau ibu harapkan setelah pertemuan itu nanti? Indikatornya. Indikator yang saya harapkan nanti Bu, yaitu indikatornya bisa memberikan solusi kepada kunci, karena supaya kuncinya bisa menemukan solusi jalan keluarnya terhadap masalahnya sendiri gitu, Bu. Oh iya, baiklah Bu ya, berarti ibu sudah punya kompetensi ya. Jadi sekarang silakan ibu melakukan coachnya dengan coachingnya. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu. Iya, apa kabarnya Bu Dina hari ini? Sehat, alhamdulillah Bu. Iya, tadi kita ada rencana ya Bu ya, mau jumpa ya Bu. Dan ini sudah kita rencanakan seperti apa yang sudah kita inginkan. Kira-kira Bu, apa ya Bu yang bisa Ibu sedang masalahkan apa dengan tujuan apa Ibu berjumpa dengan saya? Tujuan saya melakukan pembicaraan ini Bu, saya memiliki masalah Bu di sekolah. Saya ingin membuat modul ajar yang benar Bu, dan melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar ini Bu. Itu masalah yang saya hadapi Bu. Jadi kira-kira Bu, apakah kira-kira level berapa yang Ibu inginkan dan berapa saat ini level Ibu? Level saya saat ini Bu 7 lah Bu. Jadi Ibu ingin level yang keberapa untuk akan datang Bu? Kedepannya saya menginginkan level 8 Bu. Iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk permasalahan Ibu ini? Saya ingin bisa membuat RPP dengan benar Bu, dimulai dari capaian pembelajaran itu dari pemerintah, membuat tujuan pembelajaran, setelah itu membuat ATP dengan teman yang satu fase Bu. Setelah ada ATP, barulah saya buat modul ajar bersama teman saya itu Bu yang satu fase, di mana modul ajar itu harus ada profil pelajar Pancasilanya, ada karakternya Bu, ada menyangkut tentang PSE, pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi Bu, saya ingin ada itu. Kemudian dalam modul ajar itu nanti ada umpan balik dari murid, ada asesmennya Bu. Asesmen itu penilaian karakter, penilaian pengetahuan dan project. Kemudian ada refleksinya Bu. Ketika saya merefleksikan pembelajaran ini masih belum baik, maka saya akan melakukan tindak lanjut Bu. Saya ingin yang seperti itu Bu. Iya Bu. Dari alur yang akan Ibu rencanakan, akan Ibu lakukan, ya begitu panjang alurnya Bu, dari tujuan pembelajaran, dari ATP atau modul ajar Bu, dari sini ada asesmennya. Jadi kira-kira Bu, siapa yang Ibu libatkan dalam permasalahan Ibu ini Bu? Yang saya libatkan pastinya Bu, teman saya yang satu fase Bu. Iya. Yang sama-sama satu fase, kami akan melakukan kolaborasi untuk membuat ATP dulunya Bu, barulah sama-sama kami menyusun modul ajarnya Bu. Iya. Kira-kira Ibu akan merencanakan ini kapan ya Bu?
Saya akan rencanakan 3 hari ini lah Bu, karena akan buat perencanaan dulu. 3 hari inilah saya akan laksanakan pembuatan modul ajar bersama teman ini. Iya. Oke Bu Dina, saya doakan mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu dengan rekan-rekan. Dan kira-kira Ibu, kesimpulan yang Ibu dapatkan Bu dalam percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu capai? Kesimpulannya? Kesimpulannya Bu, setelah percakapan ini saya harus berani membuat modul ajar itu bersama teman sejawat Bu. Membuat jadwalnya kapan, dan setelah saya buat modul ajarnya, saya akan terapkan itu Bu di kelas sesuai dengan modul ajar yang dibuat ini Bu. Saya harus berani membuat perubahan itu Bu. Iya, bagus sekali Bu. Saya mendukung rencana Ibu, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan ini Ibu bisa melaksanakan dengan baik dengan rekan-rekan, karena ini juga tujuannya untuk yang baik Bu. Baik Ibu. Iya, bagaimana perasaannya setelah Ibu melakukan percakapan ini Bu? Senang sekali saya Bu. Selama ini saya berpikir bagaimana ya membuat modul ajar itu, bagaimana menerapkannya. Setelah bicara ini Bu, saya semakin berani untuk membuatnya dan akan menerapkannya di kelas Bu. Oke Bu, saya rasa cukup sekian pembicaraan kita hari ini Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu ya. Selamat siang Bu Dina. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu Mun. Iya, selamat siang Bu Betty. Iya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan coaching ya. Jadi sekarang saya mau tanyakan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi Ibu tadi? Iya, saya rasa sudah cukup bagus karena saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan sudah mengikuti alur Tirta, dan saya rasa itu sudah Ibu Dina juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan itu yang saya inginkan. Iya. Nah, apa yang membuat Ibu bisa melihat seperti itu? Karena dari hasil pengamatan saya, Bu Dina bisa dengan setelah berbicara dengan saya, dia merasa senang ya, dia merasa sudah mengeluarkan semua masalah-masalah dia, dan puas ya dengan hasil yang pembicaraan kami tadi. Iya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya, boleh Bu, silakan. Iya. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Dina. Nah, Ibu memang sudah melakukan sesuai dengan prinsip paradigma berpikir dan prinsip coaching, dan juga Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, artinya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hal itu? Ya, saya juga merasa bersyukur ya, karena sudah bisa memberikan jalan keluar bagi kunci saya, dan itu juga akan berimbas pada Ibu Dina, karena sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Nah, misalnya tadi saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Dina, saya masih mengamati bahwa Ibu itu yang belum melakukan, misalnya belum fokus sekali pada coaching gitu. Misalnya belum fokus sekali gitu ya. Hanya itu yang saya belum lihat di situ. Jadi seharusnya kan Ibu itu harus fokus kepada coaching gitu, biar setelah fokus mungkin ada juga nanti keterbukaan. Hanya itu aja yang perlu saya lihat ya. Ya. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ya, dari hasil pengamatan saya, mungkin karena Bu, saya pun ya itu ada keterbukaan, karena terlalu ini kompleks ya Bu, masalah Ibu. Jadi itu saya memang membutuhkan waktu, memang tidak sebentar, karena masalahnya sangat ini. Jadi saya melibatkan dengan
banyak orang di situ Bu, dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Nah, setelah itu apa kira-kira rencana Ibu untuk selanjutnya? Ya, saya akan berbicara lagi dengan Bu Dina apa kira-kira langkah yang akan Ibu Dina lakukan, karena saya akan melihat keberhasilan dari rencana-rencana Ibu Dina, karena itu merupakan juga kepuasan bagi saya sendiri sebagai coach ya. Nah, berarti apa yang sudah terbayang sama Ibu itu? Apa yang sudah terbayang sama Ibu sekarang setelah melakukan coaching tadi? Iya, saya merasa lega karena bisa memberikan jalan, bisa memberikan waktu dan kesempatan kepada Bu Dina untuk mengeluarkan masalahnya dengan saya, dan dia sudah menemukan solusinya Bu. Jadi perasaan saya juga sudah lega di situ. Nah, setelah Ibu melihat kompetensi Ibu tadi, nah kira-kira bagaimana Ibu melakukan atau meningkatkan performa Ibu dalam hal coaching tersebut? Iya. Tadi saya sudah berusaha untuk maksimal dengan Ibu Dina, tapi memang saya ingin harus banyak belajar lagi supaya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, supaya makin banyak solusi yang akan didapatkan oleh Bu Dina. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu itu mau lakukan rencana Ibu tersebut gitu? Iya, kira-kira dengan kapan dan dengan siapa gitu ya? Kira-kira seminggu kemudian saya akan jumpa dengan Bu Dina, dan saya juga akan melibatkan dengan kepala sekolah dan juga komunitas yang ada di sekolah, terutama juga dengan rekan-rekan sejawat. Kapan kira-kira itu Bu? Dalam waktu seminggu ini Bu. Iya. Nah, baiklah Bu ya. Nah, berarti nanti saya akan bisa menyampaikan hasil catatan saya mengenai pengamatan tadi ya Bu ya. Nah, di sini setelah kita melakukan percakapan dan Ibu juga sudah melakukan coaching, maka saya sudah melihat bahwa Ibu sudah memiliki suatu kemampuan dalam melakukan coaching. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan istilahnya, tetapi Ibu sudah artinya sudah memiliki kemampuan yang bagus seperti itu Bu ya Bu. Jadi untuk selanjutnya bisa lebih dikembangkan lagi. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, dan sekarang saya mau tanya juga Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu proses yang barusan kita laksanakan? Iya, yang sudah saya laksanakan tadi, saya berusaha maksimal karena sesuai dengan alur ya Bu ya. Jadi Ibu sudah menemukan, Ibu Dina sudah menemukan solusinya, karena dia sudah saya tanyakan tadi tujuannya dan identifikasi masalah, dan dia juga sudah punya rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi itu sudah cukup bagi saya untuk melihat solusinya Ibu Dina. Iya, cukup baik. Iya. Terima kasih Bu ya. Berarti semuanya kita sudah lakukan, baik tadi pra dan Ibu juga sudah melakukan observasi dan juga sudah melakukan pasca observasi. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Demikianlah praktek seorang supervisi bersama coach dan coachingnya. Kami kelompok 3 CGP Angkatan 9 akan undur diri. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Alhamdulillah. Jangan ada lagi. Gak ada lagi. Nurul. Mudah-mudahan gak ada masalah. Bernapas lega dulu sebentar lah. Bismillah. Terekam.